Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa lanjutkan kembali dars Ta'jilun Nada kita dan masih membahas tentang al-i'rab bil alamatil far'iyah, i'rab dengan tanda cabang. Pembahasan yang terakhir kita bahas di halaman 54, poin kelima, yaitu ma la yansharif atau ismul ladzi la yansharif. Sekarang kita masuk ke poin yang keenam, yaitu al-amtsilah al-khamsah, atau yang kita kenal dengan al-af'al al-khamsah. As-sadisah yang keenam, al-amtsilatul khamsatu, al-amtsilah al-khamsah. Ibnu Hisham mengatakan wal amtsilata al-khamsata. Jenis kata berikutnya yang kita i'rab dengan i'rab cabang atau i'rab far'iyah adalah, atau alamat al-far'iyah adalah al-amtsilata al-khamsata, al-amtsilah al-khamsah. Wahiyya al-amtsilah al-khamsah adalah kata-kata yang dia seperti taf'alani wa taf'aluna bil ya'i wa ta'i fihima. Ya, bil ya'i wa ta'i itu maksudnya kita bisa pakai taf'alani dengan tak taf'alani. Kita bisa pakai yaf'alani. Kemudian untuk taf'aluna bisa kita pakai taf'aluna dengan tak. Kita bisa pakai yaf'aluna. Jadi total berarti sudah ada 4. Ada taf'alani, taf'aluna, yaf'alani, yaf'aluna. Kemudian yang kelima yaitu taf'alina. Maka keempat, kata yang bentuknya seperti ini atau dengan kata lain fi'il al-amtsilah al-khamsah itu adalah fi'il mudhari yang dia berpasangan dengan dhamir huma, hum, antuma, antum, dan anti. Ya, kalau mau kita pakai bahasa yang lain, maka al-amtsilah al-khamsah adalah fi'il mudhari yang berpasangan dengan dhamir huma, hum, antuma, antum, anti. Misalkan kita gunakan kata yaf'alu, misalkan fa'ala yaf'alu. Yaf'alu artinya melakukan. Maka yang dhamirnya huma, maka pakai yaf'alani. Pakai yang dhamirnya hum, yaf'aluna. Kemudian anta, antuma, maka jadi taf'alani. Kemudian yang pasangan dhamir antum jadi taf'aluna. Kemudian yang pasangan dhamir anti jadi taf'alina. Maka itu adalah al-amtsilah al-khamsah atau yang kita kenal dengan al-af'al al-khamsah. Maka al-amtsilah al-khamsah ini maka dia turfa'u di rafa' bisubutin nun, dengan tanda subut nun. Tetapnya nun atau adanya nun di akhir al-amtsilah al-khamsah. Maka dari keterangan wa turfa'u bisubutin nun, dia dirafa' dengan adanya nun di akhir kata, maka secara tidak langsung kita bisa ambil kesimpulan, oh berarti kalau seandainya nunnya tidak ada, maka dia tidak marfu. Alias kalau nggak mansub ya majzum. Nah, kalau tidak mansub ya majzum. Secara tidak langsung demikian. Ini seandainya kalau nggak dijelaskan setelahnya tanda nasabnya apa, tanda jazmnya apa, maka sebenarnya secara otomatis kita bisa tangkap dengan semata-mata keterangan wa turfa'u disebutin nun, dia dirafa' dengan tanda adanya nun di akhir kata, maka ini secara tidak langsung kita bisa ambil kesimpulan, oh berarti kalau nunnya tidak ada, maka dia tidak rafa'. Kalau tidak rafa' apa? Ya kalau nggak nasab ya jazm. Watu jazamu watun sabu bihadfiha. Dan dia tujzam, dijazam, watun sob dan dinasab, bihadfiha.
dengan menghapus nun tersebut. Yang kita istilahkan dengan hadfun nun. Contohnya misalkan dalam kutipan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 24, Allah katakan fa in lam taf'alu. Maka di sini kata taf'alu aslinya adalah taf'aluna, namun karena adanya alat penjazam lam, maka dia majzum dengan hadfun nun, menjadi taf'alu. Walan taf'alu, begitu pula taf'alu yang kedua ini aslinya taf'aluna, namun karena adanya alat penasab lan, maka dia nasab dengan hadfun nun. Nunnya dihapus menjadi taf'alu. Fa'in lam taf'alu walan taf'alu. Maka apabila mereka tidak bisa melakukannya, walan taf'alu, dan memang mereka tidak akan pernah bisa melakukannya, dan seterusnya ayat. Ini berkaitan tentang tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik untuk membuat yang semisal Al-Qur'an. Syarah mengatakan, hafizahullah taala, hadzal babus sadisu. Ini adalah bab yang ke-6, mimma kharaja 'anil asli, dari kata-kata yang dia keluar dari tanda i'rab asli. Tidak menggunakan tanda i'rab asli. Wa u'riba, dan dia di i'rab bi alamatin far'iyatin. Ya, di alamatin far'iyatin. Ini susunannya na'at man'ud. Alamatin far'iyatin. Wa u'riba, dan dia di i'rab bi alamatin far'iyatin, dengan tanda-tanda cabang. Wa huwa babul amsilatil khamsati, yaitu bab tentang al-amsilah al-khamsah. Wa hadza ta'biru, dan ta'bir, ungkapan atau pemilihan istilah ini, yaitu kita pilih dengan ungkapan ataupun pilihan istilah al-amsilah al-khamsah. Aula, ini lebih baik, aula lebih utama, lebih baik, lebih bagus. Ya, aula ini isim tafdil, ya. Aula ini isim tafdil. Ya, sama-sama ditulis hamzah, waw, lam, alif. Ya, ini tapi kita baca bukan ula, tapi kita baca aula. Ini isim tafdil. Wa hadza ta'biru aula, maka pemilihan istilah ini ataupun ungkapan ini aula lebih utama atau lebih baik min al-af'ali al-khamsah, daripada istilah al-af'al al-khamsah. Lianna hadhihi, karena al-amsilah al-khamsah ini laisat af'alan bi ainiha. Ya, dia bukan fi'il bi ainiha, dengan dirinya sendiri. Maksudnya artinya dia bukan hanya terdiri dari fi'il, dia bukan hanya terdiri dari fi'il, tapi include di dalamnya itu ada fa'ilnya atau naibul fa'ilnya. Maka di sini kalau kita katakan af'al khamsah, maka ini identik dengan itu berarti fi'il saja. Padahal di situ ada alif isnain, kemudian ada waw jama', ada ya mukhatabah, yang merupakan fa'il ataupun naibul fa'il dari al-af'al al-khamsah tersebut, atau yang kita namakan dengan al-amsilah al-khamsah tersebut. Makanya di sini pensyarah mengatakan li anna hadhihi laisat af'alan bi ainiha. Karena al-amsilah al-khamsah ini dia tidak semata-mata fi'il. Tidak sebagaimana al-asma' as-sittah. Kalau al-asma' as-sittah, atau yang kita kenal dengan al-asma' al-khamsah, kalau tidak kita masukkan kata hanu ke dalam pembahasan al-asma' al-khamsah, maka al-asma' al-khamsah ataupun al-asma' as-sittah itu memang isim. Jadi dia murni isim. Tidak ada huruf jarnya atau huruf ma'ani, tidak pula ada fiilnya, dia murni isim. Maka kita nggak masalah kalau bilang al-asma' al-khamsah atau al-asma' as-sittah. Tapi untuk al-af'al al-khamsah, yang jadi permasalahan di sini adalah
selain di situ ada fiilnya, maka dia ada alif isnain, ada waw jama', ada ya mukhatabah yang ini sebenarnya merupakan si fa'il ataupun naibul fa'il dari fiil tersebut, dan mereka adalah domir, dan domir isim. Maka sebenarnya pada al-af'al al-khamsah itu ada fiilnya, ada isimnya. Isimnya yaitu domir, yang ini merupakan fa'il ataupun naibul fa'il dari al-af'al al-khamsah. Sehingga di sini oleh para ulama sebagian memilih istilah al-amsilah al-khamsah. Al-amsilah bentuk-bentuk kata al-khamsah yang 5. Ada 5 bentuk kata yang ini spesial tanda i'rabnya, yaitu dengan subutun nun ketika rofa, kemudian hadfun nun ketika nasab dan jazam. Wa qauluhu, kemudian perkataan Ibnu Hisham, wal amsilata. Dibaca mansub, wal amsilata al-khamsata. Kenapa dibaca mansub? Alasannya adalah ma'tufun ala ma taqaddama. Dia diatafkan ke kata-kata sebelumnya, mansubun bil fathati. Di sini dia i'rabnya mansub dengan akhiran fathah. Wal amsilatul khamsatu hiya al amsilah al khamsah adalah satu, yaitu yang pertama adalah kullu mudhari'in muttasilin bi alifin. Setiap fi'il mudhari yang dia muttasilin. Yang muttasil di sini dia na'at dari kata mudhari. Kullu mudhari'in muttasilin bi alifin tadullu ala snain ghaibain. Kalau di tempat saya titik sampai sini. Mungkin kalau di tempat antum tadullu ala snain awis naitain ghaibain au ghaibatain, mungkin seperti itu. Kalau di tempat saya berhenti sampai sini, ala snain ghaibain. Setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif yang menunjukkan atas isnain, pelaku ganda, ghaibain, orang ketiga pelaku ganda. Contohnya dalam kalimat ar-rajulani yajriyani. 2 laki-laki itu yajriyani, berlari. Maka yajriyani di sini adalah al-amsilah al-khamsah, di sini dia mengandung alif isnain. Nah, kalau di tempat saya berhenti sampai sini, contohnya cuma 1. Kemudian asani yang kedua adalah kullu mudhari'in muttasilin bi alifin tadullu ala snain mukhatabain. Setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif yang menunjukkan atas isnain, pelaku ganda, mukhatabain. Ya, mukhatabaini ya, orang kedua. Pelaku ganda orang kedua. Contohnya adalah dalam kalimat antuma tuslihani bainan nas. Antuma, kalian berdua, tuslihani, mendamaikan bainan nas, ya, antara manusia. Melakukan usaha perdamaian antara manusia. Maka di sini pada tuslihani. Maka untuk poin 1 dan poin kedua kita bisa ringkas, yaitu fi'il mudhari yang mengandung alif isnain, baik pelaku orang kedua ataupun orang ketiga. Kemudian asalis yang ketiga adalah kullu mudhari'in muttasilin biwawin tadullu ala jama'atil ghaibina. Setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan waw yang menunjukkan atas jama'ah al-ghaibin, jama' orang ketiga. Orang ketiga jama'. Contohnya adalah dalam kalimat al-ulama'u yahfadzuna syari'ata. Yahfadzuna dari kata hafidha yahfadzu. Wazannya adalah fa'ila yaf'alu. Para ulama yahfadzuna syari'ata, mereka menjaga syariat. Maka pada yahfadzuna, maka di sini dia mengandung waw, yaitu waw jama'. Dan di sini dia menunjukkan ghaibin, ya, orang ketiga. Kemudian yang keempat, kullu mudhari'in muttasilin biwawin tadullu ala jama'atil mukhatabina. Setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan waw yang menunjukkan atas jama' mukhatabin, orang kedua. Orang kedua jama'. Contohnya dalam kalimat antum tuhadzibuna al-akhlaqa. Antum, kalian, tuhadzibuna, mendidik, al-akhlaqa, akhlak. Maka pada tuhadzibuna. Wa ila hadhil arba'ati,
asyara al-musannifu biqaulihi wa hiya taf'alani wa taf'aluna bil ya'i wa ta'i fihima. Fal ya'u lil ghaibi wa ta'u lil mukhatabi. Maka sampai 4 poin ini al-musannif penulis asyara memberikan penjelasan ringkas. Dengan beliau katakan al-amsilah al-khamsah adalah taf'alani, taf'aluna bil ya'i wa ta'i fihima, dengan huruf ya dan ta pada keduanya. Maksudnya adalah fal ya'u lil ghaibi, awalan huruf ya untuk ghaib orang ketiga, wa ta'u awalan ta lil mukhatabi untuk orang kedua. Ya, kalau taf'alani itu untuk mukhatab, kemudian yaf'alani untuk ghaib, taf'aluna untuk mukhatab, yaf'aluna untuk ghaib. Itu maksudnya. Maka sudah ada 4 poin. Kemudian al-khamis yang kelima, kullu mudhari'in muttasilin biya'in. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya, tadullu 'alal mukhatabati, yang menunjukkan atas mukhatabah, orang kedua tunggal. Contohnya adalah dalam kalimat anti tuhadzibina al-atfala. Anti, ya, kamu tuhadzibina mendidik al-atfala, ya, anak-anak kecil itu. Maka di sini pada tuhadzibina, maka dia mengandung ya mukhatabah. Maka fi'il mudhari yang dia mengandung alif itsnain, kemudian waw jama', kemudian ya mukhatabah, maka dia termasuk dalam kategori al-af'al al-khamsah, atau di sini yang dipilih dengan istilah al-amsilah al-khamsah. Wa hukmuhu, dan hukumnya adalah turfa'u bi subutin nun, dia dirofa dengan subutun nun, adanya nun, tetapnya nun pada akhiran fi'il mudhari tersebut, niyabatan anid dhammah, sebagai ganti dari tanda i'rab asli dhammah. Contohnya dalam kalimat al-mu'minuna yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman terhadap hal yang gaib. Maka kata yu'minuna dia fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia merupakan fi'il mudhari' marfu'. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah thubutun nuni, tetapnya nun ataupun adanya nun. Niyabatan anid dhammati, sebagai ganti dari tanda i'rab asli yaitu dhammah. Li'annahu minal amsilatil khamsati, karena kata yu'minuna termasuk dalam kategori al-amsilah al-khamsah. Wal wawu, dan waw yaitu waw jamak pada kata yu'minuna berkedudukan sebagai fa'ilun fa'il. Nah, ini yang tadi kita sampaikan bahwasanya untuk al-amsilah al-khamsah itu tidak murni fi'il, tapi sudah include fa'il di dalamnya, dan fa'ilnya berupa dhamir, ada alif itsnain, waw jamak ataupun ya mukhatabah. Sehingga sebagian ulama ini lebih memilih istilah al-amsilah al-khamsah daripada al-af'al al-khamsah. Karena kalau kita pilih istilah al-af'al al-khamsah, maka ini seolah-olah dia murni fi'il. Padahal di situ sudah ada fa'ilnya berupa dhamir dan dhamir isim. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun. Ya, di surat As-Saff ayat 2, Allah katakan lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Maka di sini kata taqulun dan taf'aluna, keduanya dia rafa dengan tanda subutun nun. Dan fa'ilnya adalah waw jamak. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa'akharani yaqumani maqamahuma. Maka di sini pada yaqumani, maka ini dia marfu dengan tanda subutun nun. Wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha niyabatan anis sukuni wal fathati. Dan al-amsilah al-khamsah dinasab dan dijazam dengan menghapusnya, itu menghapus huruf nunnya yang ada di akhir kata, niyabatan sebagai ganti anis sukuni wal fathati, sebagai ganti dari tanda i'rab asli yaitu sukun dan fathah. Kita lihat di catatan kaki nomor 1 tambahan keterangan dari penulis, dari pensarah di sini. Pensarah mengatakan, qad tuhzafu an-nunu li ghairi nasibin aw jazimin. Ini kasus spesial. Kadang-kadang nun yang terletak pada akhir al-af'al al-khamsah atau al-amsilah al-khamsah itu dihapus tanpa adanya alat penasab ataupun penjazam sebelumnya.
Semisal pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 93. Wa khudifatin nunu fi qaulihi wala tu'minu. Maka di sini ada kasus penghapusan nun pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wala tu'minu. Li ghairi nasibin aw jazmin. Padahal tidak ada alat penasab, juga tidak ada alat penjazam. Wahia lughatun sahihatun, dan ini merupakan salah satu lughah sahihah. Ya, gaya berbahasa yang memang sah. Dalam bahasa Arab ada yang demikian. Namun qalilatul istimal. Namun ini sedikit dipraktekkan, sedikit digunakan. Jadi memang ada kasus di mana ada fi'il mudhari al-amtsilah al-khamsah yang dia akhirannya nun dihapus, tapi nggak ada alat penasab, nggak ada alat penjazamnya. Memang ada, tapi ini kasus spesial dan ini jarang digunakan. Sehingga apa? Tidak bisa kita kiaskan. Sehingga nggak bisa kita kiaskan pada kasus yang lain. Nggak bisa kita terapkan pada kasus yang lain. Ini kasus keluar dari kaidah asal, ya kita katakan ini keluar dari kaidah baku, keluar dari kaidah asal, keluar dari kaidah utama, keluar dari kaidah pokok. Dia kasus spesial, sehingga tidak kita katakan ini kasus yang salah, kita katakan tetap ini kita terima, kasusnya memang ada, dan ini kita katakan ini kasus yang spesial, sehingga tidak bisa kita kebiah uyah, tidak bisa kita pukul rata, kemudian kita terapkan untuk kasus-kasus yang lain. Maka di sini untuk mencari alasan kenapa di sini kata wala tu'minu kok dia dihapus nunnya, itu susah. Coba kita perhatikan. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalau tu'minu hatta tu'minu ini jelas. Tu'minu di sini dia didahului oleh alat penasab hatta. Aslinya tu'minuna. Kemudian karena ada alat penasab hatta, maka nunnya dihapus, dia nasab. Wala tu'minu hatta tahabu. Nah, kemudian wala tu'minu. Tuh, kok di sini nah, nunnya dihapus, aslinya tu'minuna. Padahal tidak ada alat penasab, tidak ada alat penjazam, dan sama sekali tidak ada alasan yang bisa mendukung kita untuk mengatakan ini nasab ataupun jazam. Seandainya kalau kita katakan, oh ini kan diataskan ke kata hatta tu'minu setelah sebelumnya, kita katakan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tu'minu yang kedua, wala tu'minu yang kedua, kalau mau diatafkan, itu tepatnya diatafkan ke la tadkhuluna. Kenapa demikian? Karena pada konteks kalimat la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu, kemudian ada kalimat kedua, wala tu'minu hatta tahabu. Kata la tadkhuluna itu selevel dengan la tu'minu. Jadi la tu'minu ini selevelnya sama-sama dengan la tadkhulu. Karena ini dua kalimat. Sehingga di sini tidak mungkin kita atofkan ke hatta tu'minu. Kalau mau diatofkan ya harusnya atofnya ke la tadkhuluna. Maka ini yang membuat para ulama mengatakan ini kasus spesial. Nah, karena sama sekali tidak ada alat penasab, tidak ada alat penjazam, dan tidak ada sama sekali amil maknawi yang bisa kita gunakan sebagai alasan ini dia nasab atau jazam. Kita katakan ini rofa. Nah, ini rofa. Nah, cuma di sini kasus spesial, nunnya dihapus. Baik, ini adalah tambahan faedah dari pensyarah untuk kasus yang spesial di mana ada al-amtsilah al-khamsah yang dia rafa, namun nunnya tidak ada. Kembali ke atas. Nahwu contoh kalimatnya adalah ikhtalafa asy-syarikani wa lam yattafiqa. Asy-syarikani kedua orang yang bekerja sama itu ikhtalafa, berbeda pendapat, wa lam yattafiqa, dan tidak sepakat. Maka pada walam yattafiqa,
yang merupakan fi'il mudhari majzum. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam karena adanya alat penjazm lam. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni dan tanda jazmnya adalah dengan menghapus nun. Li'annahu minal amsilatil khamsati karena dia termasuk dalam kategori al-amsilah al-khamsah. Contoh yang lain al-mujidduna lan yata'akhkharu. Al-mujidduna kalau kita terapkan dalam makna untuk dunia sekolah, al-mujidduna siswa-siswa yang rajin lan yata'akhkharu. Nah, dia tidak akan pernah terlambat. Fa yata'akhkharu, maka kata yata'akhkharu dia fi'il mudhari mansub dengan kata lan karena adanya alat penasab lan. Wa alamatun nasbihi hadfun nun dan tanda nasabnya dengan menghapus nun. Wal alifu wal wawu fil misalaini fa'ilun. Adapun alif yaitu alif isnain. Wal wawu yaitu wawu jamak. Fil misalain pada dua contoh kalimat tadi fa'ilun berkedudukan sebagai fa'il. Contoh yang lain pada firman Allah Subhanahu wa taala fa illam taf'alu wa lan taf'alu yang tadi disebutkan oleh Ibnu Hisham di teks Qatrun Nada. Fal awwalu majzumun bi hadfin nun. Maka kata taf'alu yang pertama ini majzum dengan adanya alat penjazm lam dan jazmnya dengan menghapus nun. Wasani adapun taf'alu yang kedua mansubun bi hadfiha aidon dan kata yang kedua yaitu taf'alu yang kedua ini pun mansub dengan tanda menghapus nun juga. Ya, maka ini adalah pembahasan tentang al-amtsilah al-khamsah. Ringkasnya bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, pemilihan istilah. Kenapa dipilih al-amtsilah al-khamsah bukan al-af'al al-khamsah? Karena pada al-amtsilah al-khamsah dia tidak murni fi'il, tapi sudah include fa'ilnya, dan fa'ilnya berupa domir, dan domir itu merupakan isim. Kemudian yang kedua, apa itu al-amtsilah al-khamsah? Ringkasnya al-amtsilah al-khamsah itu adalah fi'il-fi'il mudhari yang dia mengandung alif isnain, waw jama' ataupun ya mukhatabah. Kemudian yang ketiga, apa tanda i'rabnya? Maka tanda i'rabnya rafa dengan thubutun nun, sedangkan nasab dan jazmnya dengan hadfun nun. Kemudian yang berikutnya, ada kasus spesial di mana al-amtsilah al-khamsah ini rafa tapi tidak ada akhiran nun dan sama sekali tidak ada alat penasab, tidak ada alat penjazmnya. Ya, namun ini adalah kasus yang sedikit kasus pengecualian. Ya, benar ada dalam bahasa Arab, tapi tidak bisa kita kiaskan, tidak bisa kita terapkan untuk kasus yang lain. Sekarang kita masuk pada fi'il mudhari yang mu'tal. Fi'il mudhari yang mu'tal. Asabi yang ke-7, al-fi'lu al-mudhari'u al-mu'talu. Fi'il mudhari mu'tal itu fi'il mudhari mu'tal akhir. Ibnu Hisham mengatakan wal fi'la wal mudhari'a al mu'talal akhiri. Berikutnya kata yang kita i'rab dengan i'rab far'iyah, tanda i'rab cabang adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya dibaca al fi'la, nah di sini mansub karena diatofkan ke kata sebelumnya. Ya penjelasannya sama masih. Karena ini kan poin-poin. Nah, poin-poin kemudian disyarah oleh pensyarah di sini. Ya dibaca al-fi'la karena ini diatofkan ke matan Qatrun Nada sebelumnya ya kata sebelumnya. Kemudian kata al-mudhari'ah ini mansub karena dia na'at dari kata al-fi'la. Kemudian kata al-mu'talla ini pun na'at ya, mansub sebagai na'at dari kata al-fi'la. Kemudian al-akhiri ya ini al-akhiri kata al-akhiri di sini nampaknya di sini dia majrur sebagai mudhaf ilaih dari kata al-mu'tal. Jadi kata mu'tal akhir itu nampaknya di sini sepertinya tepatnya adalah dia aslinya adalah bentuk susunan idhofah di mana al-mu'tal di sini dia adalah mudhaf kemudian al-akhir mudhaf ilaih. Nah, hanya saja di sini untuk mudhafnya yaitu kata al-mu'tal itu ditambahkan alif lam. Ditambahkan alif lam. Apakah boleh seperti ini? Jawabannya boleh. Sebagaimana pembahasan yang kalau teman-teman basicnya mulakhas bisa teman-teman
baca di pembahasan tentang idhofah, kita dapatkan penjelasan bahwasanya kalau mudhofnya ini berupa wasf, kalau mudhofnya berupa wasf, berupa isim sifat, sigo isim fa'il ataupun isim maf'ul ataupun derivat dari keduanya, maka untuk bagian mudhof itu boleh dilengkapi alif lam. Bagian mudhof dilengkapi alif lam. Meskipun ini jarang digunakan, tapi ini bisa kita kiaskan untuk kasus yang lain. Maka contohnya di sini al-mu'talal akhiri. Maka al-akhiri ini majrur karena dia mudhof ilaih dari kata al-mu'tal. Maka fi'il wal fi'la al-mudhari'a al-mu'talal akhiri. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fayujzamu bihadfi akhirih, maka dia dijazam dengan menghapus akhirnya, yaitu menghapus huruf illah akhirnya. Nahwu contohnya adalah pada kata lam yaghzu, tidak berperang. Walam yakhsha, tidak takut. Walam yarmi, tidak melempar. Hadzal babu sabi'u. Hadzal babu sabi'u, maka ini adalah al-babu as-sabi'u, bab yang ketujuh. Kita baca hadzal babu as-sabi'u. Perlu kita ingat lagi bahwasanya kalau kita jumpai isim isyarah, ya, kalau kita jumpai isim isyarah, kemudian setelahnya ini adalah isim yang ma'rifah dengan alif lam, maka isim ma'rifah dengan alif lam ini badal dari isim isyarah. Maka di sini kasusnya bukan idhofah. Maka tidak kita baca hadzal babi, tapi hadzal babu. Kenapa demikian? Karena al-bab ini dia badal dari hadza. Jadi ini bukan susunan idhofah, tapi ini kasusnya adalah badal. Sehingga pada kata as-sabi' pun marfu' sebagai na'at dari kata al-bab. Hadza al-babu as-sabi'u. Ini adalah bab yang ketujuh. Mimma dari kata-kata yang kharaja anil asli. Keluar dari tanda i'rab asli. Tidak menggunakan i'rab asli. Wa u'riba. Dan dia di i'rab bi alamatin far'iyatin. Dengan tanda i'rab cabak. Wa huwa al-fi'lu al-mudhari'u al-mu'talul akhiri. Itu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah wa huwa ma fi akhirihi wawun. Fi'il mudhari' yang akhirnya adalah waw. Contohnya adalah kata yad'u. Au alif atau akhirnya alif. Contohnya adalah kata yakhsha. Au ya atau akhirannya ya. Contohnya adalah kata yarmi. Fahada, maka fi'il mudhari' mu'tal akhir ini yurfa'u bidhammatin muqaddaratin 'alal alifi wal wawi wal ya'i. Dirafa' dengan tanda dhammah muqaddarah, dhammah yang tidak dinampakkan, dhammah yang dilesapkan. Yang mana dhammah ini sebenarnya kalau dimunculkan nanti munculnya di atas huruf alifnya atau di atas huruf wawnya atau di atas huruf ya-nya. Jadi ini yang dimaksud dengan muqaddarah alal alif wal waw wal ya. Itu maksudnya, ya dhammahnya ini dilesapkan. Dari huruf alif, waw, dan ya. Artinya apa? Kalau seandainya ini dhammahnya mau dimunculkan, ini aslinya munculnya pada huruf alifnya. Alifnya ada dhammahnya. Wawnya ada dhammahnya. Ya-nya ada dhammahnya. Cuman karena alasan-alasan tertentu, maka alif, waw, dan ya-nya ini dhammahnya dilesapkan. Contohnya pada kalimat yanhal islamu anil kadzibi. Islam melarang kebohongan, ya. Islam melarang berkata-kata bohong. Al-mu'minu yad'u ilal islami bi akhlaqihi. Orang yang beriman mendakwahkan Islam dengan akhlaknya. Contoh yang ketiga, al-aqilu yahtadi bi nushil mujarribina. Al-aqil orang yang berakal, orang yang cerdas, yahtadi dia akan mengambil pelajaran bi nushil mujarribina, dari nasihat orang yang sudah pengalaman. Ya, orang yang cerdas dia akan mengambil pelajaran dari nasihat orang yang sudah pengalaman. Ya, mujarribin itu terjemah bebasnya orang yang sudah pengalaman. Praktisi, ya, dia sudah mempraktekkan, dia sudah punya pengalaman.
Fayanha, maka kata yanha pada contoh kalimat yang pertama, yaitu yanhal Islam anil kadzib, dia merupakan fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatin muqaddaratin alal alifi. Dia merupakan fi'il mudhari marfu dengan tanda dhammah muqaddarah pada alifnya. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Hal yang menghalangi dari nampaknya dhammah tersebut adalah at-ta'adzuru, adanya udzur. Ya, udzurnya apa? Karena alif tidak bisa menerima harokat. Karena alif tanda panjang. Seandainya dia diharokati malah tidak jadi tanda panjang. Wa yad'u, adapun pada kata yad'u di contoh kalimat yang kedua. Al-mu'min yad'u ilal islami bi akhlaqih. Dia merupakan fi'il mudhari marfu dengan tanda dhammah muqaddarah pada huruf wawunya. Mana amin duhuriha asikolu. Ya, ini dibaca asikol. Faktor yang menghalangi dari nampaknya dhammah tersebut adalah asikol, beratnya pengucapan. Wa mithluhu yah tadi, dan semisal itu pula kata yah tadi. Kata yah tadi ini fi'il mudhari marfu dengan tanda dhammah muqaddarah pada huruf ya-nya. Yang faktor yang menghalangi nampaknya dhammah tersebut adalah asikol, beratnya pengucapan. Ya, karena kalau kita baca misalkan kata yada'u, wawnya di dhammah, aslinya yada'u, yah tadi aslinya adalah yah tadiyu, namun orang Arab berat pengucapannya. Sehingga di sini untuk takhfif, untuk meringankan lisan, maka di sini dhammahnya dilesapkan. Kemudian pensyarah melanjutkan penjelasannya, wa yunsabu bi fathatin muqaddaratin 'alal alifi. Dan dia dinasab dengan tanda fathah muqaddarah pada alif. Contohnya adalah lan yas'a al-aqilu fima yadurruhu. Ya. Lan yas'a al-aqilu, orang yang cerdas tidak akan yas'a melakukan fima yadurruhu, hal-hal yang memadorotkannya. Maka pada kata yas'a, dia merupakan fi'il mudhari, fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Ya fi'il mudhari mansub karena adanya alat penasab lan. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathatun muqaddaratun 'alal alifi. Fathah muqaddarah yang terletak pada huruf alifnya. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Faktor yang menghalangi nampaknya fathah tersebut adalah at-ta'adzur, adanya udzur. Itu tadi alif tidak boleh menerima harokat. Wa bi fathatin dhahiratin 'alal wawi wal ya'i. Dan fi'il mudhari mu'tal akhir kita i'rab dengan tanda fathah dhahirah, fathah yang nampak, apabila fi'il mudhari mu'tal akhirnya diakhiri oleh waw dan ya. Kita i'rab dengan tanda fathah dhahirah 'alal wawi wal ya, pada huruf waw dan ya. Ya, apabila fi'il mudhari mu'tal akhirnya diakhiri waw ataupun ya. Contohnya dalam kalimat lan yad'uwal mu'minu illa rabbahu. Orang yang beriman tidak akan berdoa kecuali kepada Rabb-nya. Fayad'uwa, maka kata yad'uwa di sini fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Dia fi'il mudhari mansub karena adanya alat penasab lan. Wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah, fathah yang nampak. Bukan muqaddarah. Kalau muqaddarah dilesapkan, disembunyikan. Tapi ini zahirah. Contoh kalimat yang lain misalkan lan yartaqiya al-hasudu. Orang yang hasad lan yartaqiya, dia tidak akan naik derajatnya. Maka yartaqiya di sini wa i'rabuhu kasabikuhu. Maka i'rabnya adalah sebagaimana i'rab contoh yang telah lewat. Contoh i'rab sebelumnya. Itu yartaqiya di sini dia mansub karena adanya alat penasab lan, mansubnya dengan fathah dhahir. Wa yujzamu bihadfi harfil illati alladhi fi akhirih. Dan dia dijazam dengan menghapus huruf ilah yang terletak di akhirnya. Wa hadha huwa alladhi kharaja fihi al-fi'lu al-mu'tallu 'anil asli. Maka inilah yang fi'il mu'tal akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir keluar dari tanda aslinya. Keluar dari tanda i'rab aslinya. Yaitu ketika
jazm, ya, ketika di jazm. Wa amar raf'u wan nasbu fahuma baqiyani 'alal asli. Adapun ketika tanda rafa dan nasab maka ya, huma baqiyani 'alal asli, maka keduanya tetap dengan tanda i'rab aslinya. Ila akan tetapi annahuma qad yakunani dhahiraini, ya, terkadang itu tanda i'rabnya adalah zahir, ya, fathah zahirah, au muqaddaraini, atau dengan tanda muqaddarah, kama marra, sebagaimana yang telah lewat, sebagaimana yang telah berlalu. Fa sayati dzalika aidan fil i'rabi at-takdiri. Dan akan datang penjelasan hal tersebut juga pada pembahasan tentang i'rab takdiri. Maka di sini untuk fi'il mudhari' mu'tal akhir, baik yang mu'tal dengan alif ataupun mu'tal dengan waw dan ya, yang dia keluar dari tanda i'rab asli, ya, dia tidak gunakan tanda i'rab asli adalah ketika jazm. Adapun ketika dia rafa dan nasab masih menggunakan tanda i'rab asli, yaitu rafa dengan dhammah, kemudian nasab dengan fathah. Hanya saja ada yang tanda i'rabnya itu zahirah, ada yang takdiri. Ada yang dhammahnya zahirah, ada yang fathah zahirah, tapi ada juga yang fathah muqaddarah. Kemudian untuk dhammahnya, tanda i'rab dhammahnya ini semuanya muqaddarah. Tapi masih menggunakan tanda i'rab asli, yaitu fathah dan dhammah. Nah, sedangkan pada i'rab jazm maka tandanya adalah dengan menghilangkan huruf akhir, tidak dengan sukun. Maka ini yang disampaikan oleh pensara, ya, ini ketika i'rab jazm lah fi'il mudhari' mu'tal akhir, kita katakan dia menggunakan tanda i'rab cabang. Misalul mu'talil bil alifi al majzumi. Nah, contoh fi'il mudhari' mu'tal alif yang majzum. Fi'il mudhari' mu'tal akhir yang huruf ilahnya terakhirnya alif, kemudian dia majzum, contohnya adalah dalam kalimat la tansa wa'daka. La, janganlah tansa engkau lupa, wa'daka, dengan janjimu. Fa'la, maka kata la pada la tansa wa'daka, lanya di sini adalah nahiyatun la nahiyah, di alat penjazm. Wa tansa, dan kata tansa fi'lun mudhari'un majzumun bila. Dia fi'il mudhari' majzum gara-gara didahului oleh alat penjazm la, atau fi'il nahi la nahiyah la. Wa alamatu jazmihi hatfu harfil illati, dan tanda jazmnya adalah dengan menghapus huruf illah di terakhirnya, wa huwa al-alifu, yaitu huruf illah alif. Karena aslinya adalah tansa, ada alifnya. Ya, tansa, cuman ketika jazm maka alifnya dihilangkan. Wa misalul mu'talli bil wawi la tad'u ghairallahi. Nah, contoh fi'il mudhari' mu'tal akhir yang mu'talnya dengan huruf waw kemudian dia jazm, contohnya adalah dalam kalimat la tad'u ghairallah. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Maka pada la tad'u ini aslinya tad'u, ada wawnya, cuman karena adanya alat penjazm yaitu la nahiyah, maka dia jazm dengan menghilangkan wawnya. Wa misalul mu'talli bil ya'i, contoh fi'il mudhari' mu'tal akhir yang huruf ilah terakhirnya adalah ya, kemudian dia jazm, adalah contohnya dalam kalimat lam yahtadin nas ila bihadzal din. Lam yahtadin nasu ila bihadzal dini. Manusia tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali dengan agama ini. Maka pada lam yahtadi aslinya adalah yahtadi, ada akhiran ya-nya. Namun didahului oleh alat penjazm lam, maka dia majzum dengan menghapus huruf ilah ya-nya. Ya, maka ini adalah penjelasan tentang fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ya, kurang lebih masih sama sebagaimana yang kita pelajari di nahwu dasar. Untuk fi'il mudhari' mu'tal akhir ini tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, kemudian tanda nasabnya ada ya dengan fathah dhahirah, ada dengan fathah muqaddarah, kemudian tanda jazmnya adalah dengan hatfu harfil illah atau hatful akhir.
Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan dan insya Allah kita masuk pada pembahasan al-i'rab at-takdiri di halaman 59 pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.